Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Naji, mahasiswa Teknik Informatika, Institut Teknologi Sumatera. Di sini saya akan membagikan sedikit ilmu mengenai kesetimbangan kimia. Kenapa sih belajar kesetimbangan kimia? Ya, karena kesetimbangan kimia merupakan fondasi dasar untuk dapat memahami konsep lainnya, seperti pH asam lemah, pH basa lemah, pH larutan penyangga, pH larutan garam, konsep kelarutan senyawa. Reaksi kimia umum digunakan dalam bidang industri. Contohnya adalah ketika cuci darah atau hemodialisis yang perlu mempertahankan pH darah tetap pada kadar normal yang berkisar antara 7,35 sampai 7,45. Dengan mempelajari kesetimbangan kimia, kamu dapat berkolaborasi dengan engineer yang membuat mesin untuk hemodialisis tersebut menjadi aman digunakan. Bahasan selanjutnya adalah jenis reaksi kimia. Reaksi kimia dibagi menjadi dua, yaitu reversible dan irreversible. Yang pertama adalah reaksi satu arah atau irreversible. Reaksi yang berlangsung satu arah ini artinya adalah zat-zat hasil reaksi tidak dapat kembali membentuk zat pereaksi. Contohnya adalah kertas yang sudah dibakar tidak mungkin berubah kembali menjadi kertas seperti semula. Yang kedua adalah reaksi dua arah atau bolak-balik atau reversible. Reaksi ini memungkinkan zat-zat hasil reaksi dapat kembali membentuk zat pereaksi. Sebagai contoh yang mudah adalah es mencair dan dapat kembali membeku. Kesetimbangan kimia ini menggunakan reaksi yang reversible atau dua arah. Reaksi ini biasanya ditulis dengan dua anak panah, yaitu dari kiri ke kanan dan dari kanan ke kiri. Reaksi ini juga memungkinkan untuk tidak pernah berhenti apabila berada dalam ruangan yang terisolasi. Kesetimbangan dibagi menjadi dua, yaitu kesetimbangan homogen dan heterogen. Oke, untuk yang pertama adalah kesetimbangan homogen. Suatu reaksi kimia yang terjadi ketika reaktan dan produknya memiliki fase yang sama. Sebagai contoh adalah reaksi yang melibatkan antara N2O4 dan NO2. Yang keduanya itu memiliki fase yang sama, yaitu gas. Yang kedua adalah kesetimbangan heterogen. Suatu reaksi kimia yang terjadi ketika reaktan dan produknya memiliki fase yang berbeda. Sebagai contoh adalah kalsium karbonat atau CaCO3 yang dipanaskan dalam wadah tertutup. Dalam reaksi kesetimbangan, terdapat tetapan kesetimbangan yang menentukan arah pergeseran kesetimbangan. Tetapan kesetimbangan dibagi menjadi dua, yaitu tetapan kesetimbangan konsentrasi dan tetapan kesetimbangan tekanan parsial. Yang pertama adalah tetapan kesetimbangan konsentrasi dengan simbol Kc, yaitu hasil perbandingan antara hasil perkalian produk dan hasil perkalian reaktan yang masing-masing dipangkatkan oleh koefisien senyawanya. Dalam tetapan kesetimbangan konsentrasi atau Kc, yang berpengaruh hanyalah fasa gas dan larutan. Untuk fasa solid dan liquid, nilainya boleh diabaikan. Maksud dari diabaikan ini adalah nilai aktifannya bernilai 1. Selanjutnya adalah tetapan kesetimbangan tekanan parsial atau Kp. Untuk menentukan nilai Kp, yang berpengaruh hanyalah fasa gas. Selain dari itu diabaikan. Rumus Kp mirip dengan rumus Kc. Namun yang digunakan adalah tekanan parsial yang berlaku untuk setiap zat yang berpengaruh. Apabila tekanan parsial tidak diketahui, nilai Kp dapat diketahui dengan mengetahui nilai Kc menggunakan rumus berikut. Mari kita gunakan persamaan reaksi sebelumnya, yaitu CaCO3 solid menjadi CaO solid dan CO2 gas. Kalau kita substitusikan ke dalam rumus, maka Kc sama dengan konsentrasi CaO dipangkatkan 1 koefisiennya dikali konsentrasi CO2 dipangkatkan 1 koefisiennya dibagi konsentrasi CaCO3 pangkatkan 1 koefisiennya sama dengan 1 dikali konsentrasi CO2 dibagi 1. Alasannya kenapa bernilai 1? Karena kita telah ketahui yang berpengaruh hanyalah fasa gas dan larutan. Selain dari fasa gas dan larutan, nilainya 1 atau dapat diabaikan. Karena 1 dipangkatkan apapun akan bernilai 1. Sehingga Kc sama dengan konsentrasi CO2. Atau dapat disimpulkan bahwa nilai Kc hanya bergantung pada konsentrasi CO2. Selanjutnya adalah menentukan nilai Kp dari persamaan reaksi sebelumnya.
Karena telah kita ketahui bahwa yang berpengaruh dalam menentukan nilai Kp hanyalah fasa gas, maka kita dapat tuliskan langsung Kp sama dengan PCO2 atau tekanan parsial dari CO2. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai pergeseran kesetimbangan. Ada suatu asas yang menjelaskan mengenai pergeseran kesetimbangan, yaitu asas Lecardle, yang menyatakan bahwa jika suatu gangguan eksternal diberikan kepada suatu sistem setimbang, maka sistem itu akan berusaha untuk mengimbangi atau mengurangi efek dari gangguan tersebut untuk mencoba setimbang kembali. Beberapa gangguan yang mampu mengganggu kesetimbangan sistem ialah perubahan konsentrasi suatu senyawa dalam sistem, perubahan tekanan dan volume di dalam sistem, dan juga perubahan suhu. Persamaan reaksi A terurai menjadi B dan C, semuanya berfasa gas. Lalu kita tambahkan ke dalam sistem senyawa C, maka akan ada terjadi pergeseran kesetimbangan ke arah kiri, karena senyawa C akan bereaksi dengan senyawa B membentuk lebih banyak senyawa A. Begitupun sebaliknya. Selanjutnya adalah pengaruh perubahan tekanan dan volume terhadap pergeseran kesetimbangan. Sebelum itu perlu diketahui bahwa fasa yang berpengaruh untuk perubahan tekanan hanyalah fasa gas, dan fasa yang berpengaruh untuk perubahan volume ialah fasa gas dan larutan. Fasa selain itu tidak berpengaruh atau dapat diabaikan. Pengaruh perubahan tekanan dan volume secara bersamaan bukan tanpa arti. Hubungan antara keduanya adalah berbanding terbalik. Jika tekanan dinaikkan, maka volume akan menyusut atau turun. Jika tekanan diturunkan, maka volume akan meningkat. Secara ringkas, apabila terdapat persamaan reaksi 2A terurai menjadi 3B plus C dengan keadaan tekanan meningkat dan volume menurun, untuk menentukan arah pergeserannya maka dicarilah jumlah koefisien antara produk dan reaktan yang paling kecil. Dari persamaan reaksi di atas, koefisien reaktan adalah 2 dari senyawa A, sedangkan koefisien produk adalah 3 tambah 1, yaitu penjumlahan koefisien senyawa B dan C. Karena koefisien reaktan lebih kecil dibandingkan koefisien produk, maka arah pergeseran akan mengarah ke reaktan, yang artinya jumlah zat dari reaktan akan bertambah banyak. Selanjutnya adalah pergeseran kesetimbangan yang dipengaruhi oleh suhu. Untuk mengetahui pergeserannya, kita perlu melihat nilai perubahan entalpi atau delta H. Jika suhu naik, maka pergeseran kesetimbangan akan mengarah ke sisi reaksi yang mengalami endotherm. Jika suhu turun, maka pergeseran kesetimbangan akan mengarah ke sisi reaksi yang mengalami exotherm. Untuk menentukan sisi mana endotherm atau exotherm, maka perlu dilihat dari perubahan entalpinya. Jika delta H bernilai positif, maka endotherm di sisi sebelah kanan. Jika delta H bernilai negatif, exotherm di sisi sebelah kanan. Nah, misalkan terdapat persamaan reaksi A tambah B terurai menjadi C tambah D dengan delta H bernilai negatif dan terjadi kenaikan suhu. Pertama, kita tentukan sisi mana yang endotherm dan mana yang exotherm. Karena delta H bernilai negatif, maka sisi sebelah kanan pasti exotherm dan sisi sebelah kiri endotherm. Kita tahu bahwa terjadi kenaikan suhu dan reaksi yang mengalami endotherm di sebelah kiri, maka pergeseran kesetimbangan akan ke arah kiri. Arah pergeseran kesetimbangan ini akan mempengaruhi sisi mana yang jumlah zatnya akan bertambah ataupun berkurang. Itulah sedikit ilmu yang saya ketahui, semoga bermanfaat. Terima kasih.